Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana yang sudah di-request oleh teman-teman semua di requestan materi? Kita akan membahas mengenai manajemen waktu ibu di Podline episode kelima. Tapi nanti insya Allah bukan hanya bukan hanya waktunya saja yang atau bagaimana cara mengatur waktunya saja yang akan kita highlight, tapi tentang kehidupan juga ya yang akan dihubungkan dengan materi manajemen waktu ini. Oke, kita mulai saja materinya. Jadi seperti biasa kita mulai dari pembahasan why gitu ya. Untuk apa kita mempelajari materi ini? Untuk apa kita tahu tentang cara manajemen waktu gitu ya. Nah, kebanyakan para ibu itu merasa dirinya itu nggak berguna, bahkan tidak berharga atau tidak menghasilkan uang gitu ya. Dan bahkan sebagian ibu lain merasa bahwa dirinya itu tidak ada artinya sama sekali, tidak bisa melakukan apa yang ia lakukan ataupun sebagainya. Juga banyak dari ibu yang akhirnya mengalami depresi, stres, padahal ia adalah ibu rumah tangga gitu ya. Seorang ibu yang diam di rumah tapi rentan mengalami depresi dan stres. Tapi justru berdasarkan fakta dari Kemenkes ya, 82% yang mengalami depresi akut adalah seorang ibu. Kok bisa seperti itu gitu ya? Ternyata kebanyakan orang yang stres, menurut riset dan menurut data yang terjadi di Indonesia, justru seorang ibu yang banyak mengalami depresi akut atau stres itu. Maka dari itu, kita harus tahu dulu alasan why yang selanjutnya. Nah, kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada orang yang hidup seadanya sebagaimana arus gitu ya. Ya kehidupan dijalani aja gitu ya sebagaimana arus air yang berjalan. Kalau misalkan orang-orang lagi trennya ke sini ke arah kanan ya sudah kita ikutan ke arah kanan. Kalau misalnya orang-orang trennya ke arah kiri kita ikutan ke arah kiri dan sebagainya. Juga dibandingkan dengan hidup dengan manajemen waktu yang baik atau orang-orang yang eh, memiliki nilai terhadap waktu itu sendiri. Apa perbedaan dari kedua orang ini gitu ya. Nah, yang pertama, jika hidup seadanya sebagaimana arus, mereka tidak memiliki tujuan kegiatan dalam satu hari yang dilalui. Jadi mereka tuh hidup cuma sekedar hidup, kerja cuma sekedar kerja, kemudian mereka melalui 24 jam waktu ini dengan ya sudah gitu ya, tidak ada tujuan yang jelas yang dia capai dalam satu hari kehidupannya. Berbeda dengan seseorang yang sudah memiliki manajemen waktu atau memiliki paham bahwa waktu itu sangat berharga bagi dirinya. Nah, itu mereka orang-orang seperti itu mereka memiliki tujuan kegiatan dalam satu hari yang dilalui. Jadi berbeda dengan orang tadi, orang-orang yang memiliki memperhatikan waktunya, mereka memiliki tujuan dalam waktu itu. Jadi dalam satu hari dia tuh harus melakukan apa, tujuannya kemana, udah diketahui secara jelas. Yang kedua, kalau misalkan orang yang hidup seadanya sebagaimana arus, mereka itu tidak memiliki arah panjang ke depan dalam waktunya 24 jam. Jadi kalau misalkan eh, setiap manusia sama ya dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang tahu jelas hari ini mau ngapain, dan ada juga orang-orang yang ya udah gitu jalanin aja 24 jam ini yang sebagaimana mestinya gitu, sebagaimana seharusnya dikerjakan. Tapi nggak tahu tujuannya apa. Terus akibatnya apa? Nyambung ke poin yang ketiga, mereka adalah akan mudah kelelahan tanpa hasil yang didapatkan. Jadi orang-orang yang menjalankan kehidupannya dalam 24 jam full tapi tidak ada tujuan utama atau tidak ada makna yang terselubung di dalamnya, ya mereka akan cenderung mudah kelelahan tanpa hasil yang didapatkan gitu. Mungkin ada hasil yang didapatkan, tapi akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang punya manajemen waktu yang cukup baik. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tidak memiliki acuan progres. Kalau misalnya orang-orang yang berjalan berdasarkan sebagaimana arus, ya mereka nggak punya progres. Aku sudah sampai mana, perjalanan kehidupanku di tahun 2024 ini sudah sampai mana, sejauh mana, apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, aku harus bagaimana ke depannya dan sebagainya. Mereka nggak punya itu. Tapi untuk orang-orang yang punya manajemen waktu yang baik atau memaknai waktu dengan sebegitu indahnya gitu ya, sebegitu mindfulnya,
mereka akan memiliki acuan progres. Oke, aku udah sampai sini, selanjutnya aku akan melakukan ini. Jadi kalau misalkan aku mau melakukan ini, arahku harus kemana? Seperti itu. Yang tiga terakhir, ketika seseorang hidup seadanya sebagaimana arus, mereka akan mudah tersulut emosi, jelas ya. Karena kelelahan tadi, kalau udah mah kelelahan, sudah mah hasilnya tidak apa ya, maksudnya mungkin ada hasil tapi tidak ada makna dalam dirinya, ya akan mudah tersulut emosi. Dan yang selanjutnya adalah mudah terkena penyakit hati. Apa penyakit hati di sini? Penyakit hati itu diantaranya adalah iri, dengki, dan lain-lainnya gitu ya, teman-temannya. Hasad, iri, dengki itu adalah tiga tiga penyakit hati yang paling utama yang mungkin bisa menjerat siapa saja. Jadi kalau misalkan orang-orang yang berjalan sebagaimana arus, terus kebetulan melihat progres orang lain lebih hebat daripada dirinya, melihat seorang teman yang sudah memiliki pencapaian apa, melihat saudara yang sudah memiliki apa, sementara kita belum memiliki apapun, ya, karena kita nggak punya progres, kita nggak punya tujuan, kita akan lebih mudah terkena penyakit hati. Kok dia bisa kayak gitu sih, gitu ya? Kok aku nggak bisa dan sebagainya. Justru malah iri dan dengki sama orang yang punya pencapaian lebih daripada dirinya. Selanjutnya apa? Nah, ketika dia sudah emosi, ketika dia sudah terkena penyakit hati karena karena didekati oleh setan, ya dia akan mudah sekali depresi. Berbeda dengan orang-orang yang bisa mindful terhadap waktunya, bisa manajemen waktu dengan baik, mereka akan tidak mudah tersulut emosi, ya karena kalaupun memang lelah, tapi karena dia punya makna terhadap kelelahannya itu, ya dia tidak akan mudah tersulut emosi gitu ya. Oh, aku lelah karena mengerjakan ini, ya wajar gitu ya, karena ini sesuai dengan tujuan yang ingin aku capai. Terus yang selanjutnya tidak mudah terkena penyakit hati. Kalaupun melihat seseorang yang lebih daripada dirinya, melihat teman ataupun saudara yang memiliki fasilitas atau memiliki kenikmatan duniawi gitu ya yang lebih besar daripada dirinya, ya dia nggak mudah sakit hati. Ya oke, dia wajar seperti itu mungkin ya, karena pencapaian dia bisa sampai seperti itu ya karena dia kerja lebih keras atau bagaimana, yaitu bisa bisa dengan lebih mudah dia untuk mindful dan menerima takdirnya sendiri. Yang selanjutnya ya tidak mudah depresi karena emosi pun bisa dikelola dengan baik, kemudian penyakit hati pun bisa terhandle gitu ya, dan dia tidak akan mudah depresi. Itu adalah perbedaannya. Kenapa kita harus memahami betul manajemen waktu ini. Kemudian apalagi? Nah, ini adalah beberapa mention Allah dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah terkait dengan waktu ya. Di Quran Surat Al-Asr ayat 1-2, kemudian Quran Surat Al-Lail, dan Quran Surat Ad-Duha. Tentu banyak lagi ya waktu di dalam Al-Quran, tapi yang paling masyhur gitu ya oleh para ulama sangat di-highlight tentang waktu itu adalah di Quran Surat Al-Asr. Jadi demi masa ini Allah berjanji terkait dengan waktu. Tidak semata-mata Allah berjanji terhadap sesuatu kalau misalkan sesuatu itu ya sangat istimewa dan harus kita pikirkan baik-baik gitu ya. Kita harus pikirkan, lah kenapa Allah bisa bisa berjanji terkait dengan waktu gitu ya, bisa bisa membuat waktu ini begitu berharga, dan bahkan Allah menempelkan janjinya tersebut terhadap waktu. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kita highlight, kenapa waktu ini bisa gitu ya Allah janjikan kepada manusia dan bisa disandingkan dengan janjinya Allah yang lain gitu. Terus hal ini juga dikuatkan dengan hadis lain yang menyatakan dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi di dalamnya. Yang pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, itu diriwayatkan oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah tuh bilang sama para sahabat, sesungguhnya ada dua hal yang sangat-sangat bisa merugikan manusia, antara lain kesehatan sama waktu luang. Kok bisa merugikan? Ya bisa merugikan kalau misalkan kesehatan dan waktu luangnya tidak digunakan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini para ulama juga menjelaskan sebenarnya waktu manusia itu adalah umurnya. Waktu adalah materi kehidupan yang abadi yang nggak bisa diulang lagi. Ya kalau misalkan sekarang nih 1 jam teteh-teteh semua sudah mendengarkan saya berbicara, kalau misalnya nggak ada manfaatnya ya terbuang sia-sia 1 jam itu. Atau ketika kita tidur 8 jam, kalau misalkan waktunya tidurnya nggak berkualitas ya 8 jam itu terbuang sia-sia gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Ya sebenarnya waktu manusia adalah umur.
umur kita berapa gitu di dunia ini, ya itu adalah waktu yang dikasih, jatah Allah yang dikasih untuk kita untuk hidup di dunia ini gitu ya. Selain dari itu tidak masuk ke dalam kehidupannya. Jadi waktu adalah kehidupan manusia, dan kehidupan manusia sesungguhnya adalah umur. Kalau misalkan tadi dijelasin bahwa waktu itu berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, sekarang kita merujuk kepada waktu menurut para ulama. Jadi para ulama itu bilang kalau jika hari berlalu dan saya tidak berkarya serta tidak mendapatkan ilmu, maka itu bukan usiaku. Jadi para ulama tuh bahkan berpendapat kalau misalkan di hari ini dalam 24 jam ini saya tidak melakukan karya apapun, saya tidak menghasilkan sesuatu apapun yang bermanfaat, juga saya nggak mendapatkan satu ilmu pun atau sedikit ilmu pun dari seseorang, maka itu bukan termasuk usiaku. Terus lagi para ulama lain berpendapat menyia-nyiakan waktu lebih bahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutusmu dari Allah dan kampung akhirat. Sedangkan kematian memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Jadi bahkan para ulama dulu tuh kalau misalkan seseorang yang nggak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, ya lebih baik mati saja gitu. Jadi daripada kamu analoginya kayak gini. Jadi daripada kamu seorang manusia nih hidup di dunia dikasih umur lebih panjang, tapi kamu nggak ngelakuin apapun yang bermanfaat, kamu nggak menambahkan amal apapun terhadap akhirat nanti, ya udah, apalagi yang kamu tunggu gitu. Kamu cuman apa seonggok daging, seonggok manusia yang nggak melakukan apapun, nggak berguna, nggak ngasih manfaat buat banyak orang, terus ngapain kamu hidup? Ya udah mati aja sekalian gitu, pulang aja ke akhirat langsung. Ngumpulin bekal akhirat enggak, ngasih manfaat ke orang lain enggak, terus ngapain kamu hidup? Ya udah mati aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu adalah sindiran para ulama terhadap orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ada juga nih hadis yang ngejelasin bahwa nanti di akhirat tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Jadi kan nanti kita dikumpulin di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar, kemudian nanti kita ke yaumil hisab dan sebagainya. Dan tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita. Ya karena apa? Karena saking takutnya, karena saking mencekapnya hisab Allah nanti gitu ya. Pada hari kiamat sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban terkait apa? Tentang umurnya, kemana dihabiskan. Umur itu kan waktu ya. Kita sudah sepakat tadi bahwa umur adalah waktu. Umur sama dengan waktu kita hidup di dunia. Terus tentang umurnya kemana dihabiskan. Jadi kalau misalkan Ikma nih, oke Ikma kamu ditulisin di Lauhul Mahfuz misalkan punya umur, misalkan punya umur cuman sampai 60 tahun. Kurang lebih sama kayak Rasulullah 60 atau sampai 62 tahun. Nah sekarang selama 60 tahun kamu hidup, kamu udah ngapain aja? Kamu udah ngasih manfaat apa aja? Terus hasil karya kamu yang bisa dipertanggungjawabin apa? Kamu udah melakukan apa saja di dunia ini gitu ya. Kayak gitu tentang umurnya, kemana dihabiskan. Terus tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Oke, kamu udah punya ilmu ini. Kamu ngamalinnya gimana dalam kehidupan? Kamu menyampaikan ulang nggak ke orang-orang lain gitu ya? Mendakwahkannya kah? Atau mengajarkannya kah kepada orang lain? Itu pasti ditanyain. Atau tentang hartanya. Kalau misalnya ada orang-orang nih yang kelebihan harta, misalkan aku mudah-mudahan dikasih rezeki lebih ya, berlimpah gitu ya sama sama kayak Abdurrahman bin Auf nanti. Terus kata Allah ditanya Ikma, kamu ini udah aku kasih harta berlebih, terus harta kamu itu yang aku kasih dikemanain? Dipakai apa? Kamu tahu nggak tetangga kamu yang dua rumah di pinggir kamu tuh pernah kelaparan di hari ini, tapi kamu nggak tahu. Sementara kamu ini punya harta yang berlebih. Nah, gimana kalau misalkan Allah sampai tanya seperti itu gitu ya? Terus juga serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Jadi sampai-sampai Allah bilang tubuh pun ditanya untuk apa digunakannya sampai seperti itu. Jadi ada 4 hal yang ditanyakan oleh Allah sampai kita nggak berani ngegeser kaki kita. Kita nggak ketika kita udah berdiri terus kita dihisab, udah diem untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dunia termasuk apa? Termasuk umur kita di mana kita habiskan atau kemana dihabiskannya. Ya tadi kalau misalkan di Lauhul Mahfuz udah dijelasin ya Lauhul Mahfuz itu tercipta sebelum penciptaan Nabi Adam. Jadi kalau misalkan di Lauhul Mahfuz udah tertulis nih umur kita segini, ya nanti yang dipertanggungjawabin, oke, Mak, Iqma kamu dikasih umur 50 tahun atau 60 tahun misalnya. Ya dalam 60 tahun ini kamu udah ngelakuin apa aja di dunia, terus dikasih rapotnya nih. Lihat, kamu nih udah melakukan ini. Ada nggak manfaatnya gitu ya, atau apa nggak yang bisa dipertanggungjawabin oleh kamu?
ya nggak akan bisa bergerak, nggak akan bisa bergeser karena kita wallahu alam ya nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya atau tidak terkait dengan waktu ini gitu ya. Seperti itu. Itu waktu menurut para ulama. Terus apalagi? Nah, yang selanjutnya menengok waktu hidup kita. Jika berbicara mengenai waktu, maka erat kaitannya dengan tadi ya, udah Quran surat Al-Asr. Terus juga Abu Hurairah pernah bilang nih, Rasulullah itu pernah bersabda, usia umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Bahkan Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah emang ada ya orang yang bakal hidup sampai 60 sampai 70 tahun aja nanti? Terus kata Rasulullah tuh dijawab, bahkan ada yang kurang dari itu, wahai Aisyah, katanya kayak gitu. Kok teh seaneh itu gitu ya, usia 60 sampai 70 tahun hidup. Ya zamannya nanti kalau misalkan udah masuk ke kisah Nabi Adam, kisah-kisah Nabi lain, ya kehidupan para nabi itu 1000 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Sepanjang itu usia mereka gitu ya. Sementara semakin ke sini, semakin akhir zaman ya usia manusia itu semakin menyempit. Bahkan Rasulullah tuh udah udah ngasih spill gitu ke kita bahwa usia akhir zaman manusia itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Bahkan para ulama bilang ya kalau misalkan usia terakhir kita cuma dikasih jatah sama Allah paling barter sampai 60 atau 70 tahun, usia 40 tahun aja itu merupakan lonceng kematian pertama. Jadi ketika kita sudah menginjak usia 40 tahun, kalaupun kita belum soleh atau soleha, kalaupun kita belum benar, ya nantinya gimana gitu ya, sisa umur yang tersisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya usia 40 tahun masih gitu-gitu aja, masih belum ada perubahan, masih belum ya gini-gini aja gitu hidup mah dijalani, belum ada tujuan khusus, ya sisanya pun akan seperti itu, diprediksi oleh para ulama. Jadi sebelum kita usianya 40 tahun atau mungkin nanti dipanggil sama Allah sebelum usia itu, ya mudah-mudahan setelah materi ini selesai bisa dipraktekkan langsung. Apa saja yang bisa merubah kehidupan kita dan merubah mindset kita tentang waktu kehidupan gitu ya. Dan semua orang tuh punya waktu yang sama. Mungkin setiap orang dilahirkan dengan privilege yang berbeda-beda. Ada orang yang lahir kaya raya, ada orang yang lahir dari bapaknya yang penguasa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi eh, satu hal yang dijadikan bekal oleh Allah kepada setiap manusia sama itu waktu. Ada nggak sih orang yang hidupnya dalam satu hari itu cuma 6 jam gitu, terus besoknya hidup lagi 6 jam lagi gitu ya? Enggak kan? Setiap manusia, saya, teteh semua, atau orang-orang lain di luar negeri sana, ya sama satu hari itu 24 jam. Satu minggu 7 hari, satu bulan 4 minggu, dan 1 tahun 12 bulan. Semua orang dikasih sama waktunya. Tapi kenapa bekal akhiratnya beda-beda? Nah itu tergantung kepada apakah orang itu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik atau enggak. Udah mempersiapkan bakal pulang atau enggak. Nah itu pertanyaannya. Itu tentang menengok waktu hidup. Nah ini sekarang kita berbicara tentang sebuah kesenjangan ya. Bukan kesenjangan sosial. Ini hanya kesenjangan apa ya terkait dengan habits nanti. Tanpa kita sadari kita sudah menyadari adanya gap dalam kehidupan kita ya. Misalkan kita kondisi saat ini, tapi pengen di kondisi yang di atas ini. Nah, di antara kondisi ini ada kesenjangan, yaitu adalah gap. Mari kita sebut dengan gap of life atau celah atau jarak atau kesenjangan dalam kehidupan kita antara kondisi saat ini dengan kondisi yang sudah direncanakan. Oke, pengennya mah soleh, solehah gitu ya, tapi gimana tuh gitu ya. Banyak aja ujiannya, kondisinya masih di sini ya gimana lagi. Itu namanya gap. Apa yang harus dilakukan ketika gapnya itu semakin besar? Ya berubah dari old habits ke new habit, berubah ke habit yang baru. Kalau misalkan sekarang kita masih leha-leha, masih suka rebahan, masih nggak ada manfaatnya sama sekali, hidup cuma sekedar hidup, makan cuma sekedar makan, makan dibuang jadi kotoran, kerja habis dipakai kebutuhan, lelah, ya udah gitu ya, cuman gitu-gitu aja. Mulai sekarang rubah jadi new habit atau kebiasaan baik yang mungkin bisa lebih baik. Nah, bagaimana cara membangun kebiasaan itu? Nah, habits itu dibentuk oleh aktivitas yang dilakukan berulang gitu ya. Untuk membentuk kebiasaan itu perlu melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang. Nanti ketika aktivitas yang dilakukan secara berulang itu akan berubah menjadi sebuah kepribadian. Rasulullah juga adalah seorang yang pandai mengelola waktunya sehingga dari Rasulullah kita bisa belajar habit yang baik.
bagaimana cara Rasulullah mengatur waktu, itu Allah udah kasih tenggatnya. Jadi waktu sholat itu adalah salah satu upaya buat kita mengatur waktu kita. Subuh saat fajar menyingsing, zuhur matahari berada di atas kepala sedikit miring gitu ya. Asar saat bayangan matahari dan tubuh tuh sama atau sejajar. Maghrib matahari sudah terbenam, isya itu sudah gelap dan sinar matahari udah nggak terlihat lagi gitu ya. Ini adalah tenggat waktu yang sudah Allah tetapkan dalam waktu sholat. Nah, ini yang digunakan oleh Rasulullah dalam menjalani kesehariannya sehari-hari gitu ya, atau menjalani habitsnya sehari-hari dalam waktu 24 jam itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak semata-mata Allah mengajarkan kita atau menyuruh kita sholat 5 kali dalam sehari kalau misalkan enggak dengan suatu tujuan. Salah satunya adalah untuk agar kita bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin. Kayak gitu. Terus gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya. Kan dari tadi kita udah ngebahas why ya. Kenapa kita harus bahas materi ini? Kenapa materi ini sangat penting? Kenapa waktu itu harus dimaknai sebegitu mindfulnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke fase how. Bagaimana? Kalau tadi kita udah tahu manajemen waktu itu apa, waktu itu bagaimana, hubungan kita dengan umur dan kehidupan. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menjalani kehidupan kita dalam waktu 24 jam itu. Nah, sering orang-orang zaman sekarang itu bilang produktif lah gitu ya. Apa itu produktif? Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, entah karya, entah penghasilan, entah ilmu dan sebagainya gitu ya. Nah, contohnya sih kalau misalkan dalam KBBI, misalkan di suatu pabrik dikatakan produktif itu jika sudah melampaui target atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, ada juga yang bilang tentang multitasking ya. Orang-orang selalu bilang ya produktif lah atau multitasking lah. Orang suka beranggapan bahwa orang-orang yang multitasking itu biasanya produktif atau orang-orang yang produktif itu biasanya multitasking dan sebagainya. Jadi apa itu multitasking? Multitasking artinya adalah menjalankan tugas ganda atau menjalankan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Nah, kita juga punya ekspektasi nih dengan melakukan berbagai macam pekerjaan sekaligus. Harapannya itu pekerjaan bisa cepat selesai, bisa lebih ringkas, tidak ada pekerjaan yang tertunda, atau bisa istirahat dengan tenang tanpa pekerjaan yang menghantui. Karena saking sibuknya kita nih dalam sehari-hari, kita punya ekspektasi, udah kita ngerjainnya sekaligus dalam multitasking tadi ya. Di era kekinian gitu ya, multitasking sambil ini sambil itu ngerjain semuanya, apalagi buat ibu-ibu multitasking itu banyak digaungkan mungkin ya, ngerjain ini itu sekaligus gitu ya, terus prinsipnya bisa sekalian sekalian ini sekalian itu memang bagus sih mungkin ya, nanti kita bahas bisa mengerjakan sesuatu yang lainnya dalam satu waktu yang bersamaan, tapi realitanya ternyata multitasking itu tidak produktif teman-teman. Waktu yang digunakan itu akan lebih lama. Kenapa lebih lama ya? Karena kita mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Terus pekerjaan yang dituntaskan bisa jadi tidak maksimal. Misalkan kita ngerjain ini sambil ngerjain ini ya nggak akan maksimal di salah satunya. Walaupun untuk beberapa orang mungkin ini efektif, tapi untuk kebanyakan orang ini tidak efektif. Kemudian tenaga itu akan habis terkuras. Karena apa? Karena kita mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Terus ketika istirahat ya tidak melakukan apa-apa karena udah kecapean tadi, tenaganya udah kekuras, pada saat istirahat ya udah pengennya rebahan, dan itu akan menimbulkan rasa malas untuk memulai kembali pekerjaan. Setelah malas, bingung pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Jadi kalau misalkan banyak pekerjaan terus tadinya udah kerjain aja multitasking dan sebagainya, ketika kita udah istirahat terus udah rebahan dan sebagainya, biasanya kita males buat memulai kembali pekerjaan yang baru, terus bingung mana dulu ya pekerjaan yang harus aku kerjain. Nah, akhirnya apa? Emosinya jadi nggak stabil. Sama kayak perbandingan tadi di awal ya. Multitask itu tidak produktif. Serupa tetapi tidak sama. Multitask itu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, tapi produktif itu melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Multitasking belum tentu produktif, tapi produktif kemungkinan bisa multitasking. Ngerti nggak? Multitasking itu belum tentu produktif teman-teman. Jadi kalau misalnya ngerjain beberapa pekerjaan sekaligus belum tentu dikatakan sebagai produktif, tapi untuk mencapai kata produktif mungkin bisa multitasking untuk sebagian orang, walaupun untuk sebagian orang lainnya tidak gitu ya.
Produktif itu apa? Produktif itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu, bisa karya, jasa, atau yang lainnya gitu ya. Terus yang kedua, dapat memaksimalkan waktu untuk dapat berkegiatan dengan baik gitu ya di hari itu. Yang ketiga adalah menyediakan jasa untuk disalurkan atau diperdagangkan. Kalau misalkan konteksnya dalam perdagangan atau bisnis dan lain sebagainya. Ini kata produktif dalam 3 tahapan ini. Bagaimana produktif sebagai seorang muslim? Nah, untuk dikatakan sebagai produktif sebagai seorang muslim, itu kita lihat di bagian sininya ya. Karena yang membedakan adalah hal ini. Kalau misalkan fokus energi dan time ini semua orang sama. Fokus dari pikiran kita, energi dari tubuh kita, waktu sama kan semuanya ya. Walaupun energinya mungkin nanti beda-beda, fokusnya beda-beda apa. Tapi terkait dengan 3 hal ini semua orang sudah punya, insya Allah sudah punya dalam dirinya. Yang membedakannya adalah ketiga hal ini gitu ya. Di antara lain, kalau misalkan tentang free will ini hanya terkait dengan keinginan duniawi atau keinginan dirinya semata. Jadi kalau misalkan kita cuman punya fokus, kita punya energi, terus kita punya waktu, nanti hasilnya akan sibuk. Tapi ya cuman sibuk aja, kayak gitu, cuman sibuk aja. Kalau misalkan diiringi dengan free will, keinginan dunia, mungkin itu akan apa ya, hasil produktifnya akan lebih tinggi, tapi nggak ada impact apa-apa buat orang-orang sekitar, nggak ada manfaat apapun gitu ya di sekitar. Jadi ini kan free will terkait dengan keinginan diri kita sendiri. Oke, misalkan aku bekerja untuk mencapai ini, mencapai ini, mencapai ini ya untuk free will diri sendiri. Kalau misalkan ikhtiar, mungkin di sini ada ikhtiar sedikit buat Allahnya, tapi nggak gitu banyak. Jadi masih di antara free will sama keallahan gitu ya. Kalau misalkan intention untuk menghamba kepada Allah, ini intinya saya melakukan semua kegiatan dalam 24 jam ke depan itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan saya bekerja, ya saya bekerja untuk mencari nafkah, nafkah untuk anak-anak, ya anak. Nanti nafkahnya buat beribadah semata-mata untuk menjalani kewajiban saya kepada Allah. Kayak gitu. Kalau misalkan ini cuma duniawi aja, kalau ikhtiar mungkin agak diselipkin sama Allahnya, tapi di antara keinginan duniawi juga. Nah, kalau misalkan ini benar-benar niatnya buat menghamba kepada Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah nanti akan ke seberapa luasnya manfaat yang akan disebarkan atau dihasilkan oleh kita ke orang-orang sekitar. Jadi bukan hanya keinginan duniawi saja yang tercapai, tapi tentang bagaimana kita mengumpulkan bekal ke akhirat juga. Kalau misalkan kita melewati waktu 24 jam ini, niatnya untuk penghambaan kepada Allah, kayak gitu, the productive of Muslim. Jadi apa aja? Nah, sebuah studi ada yang menemukan bahwa usia paling produktif dalam kehidupan manusia adalah eh, apapun teh itu kerjaannya, maksudnya ya apapun pekerjaannya. Jadi kan ini fokus ini adalah tipe pekerjaan ya. Kalau misalkan fokusnya apa, nanti kalau misalkan tetap diiringi dengan konsep penghambaan kepada Allah, itu akan mempengaruhi seberapa luas kebermanfaatan kita. Kayak gitu. Makin tua seharusnya makin produktif. Apakah benar? Insya Allah benar, karena Rasulullah juga makin tua makin produktif. Usia berapa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Usia 40 tahun. Apakah ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah diam? Enggak. Rasulullah itu dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah tuh dakwah terang-terangan. Terus ada peristiwa hijrah. Terus ada perang-perangan. Apakah usianya itu makin tua atau makin muda? Makin tua kan? Usia 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun ke depan ya Rasulullah itu makin tua tapi nyatanya makin produktif seperti itu. Tahap paling produktif kedua dari manusia adalah usia 70 sampai 80 tahun. Seperti itu. Dan tahap ketiga manusia produktif itu dari usia 50 sampai 60 tahun. Produktif di sini dalam artian produktif untuk konsep tadi ya, penghambaan kepada Allah tadi. Bukan nyatanya teh atau 50 sampai 60 tahun mah udah pensiun dan sebagainya, enggak kayak gitu. Tapi ini konsepnya makin tua makin produktif dalam konsep penghambaan tadi kepada Allah gitu. Terus usia pemenang rata-rata Nobel menurut survei ya usianya 62 tahun. Orang-orang yang dapat Nobel hebat gitu ya, prize apa yang dinobatkan sebagai apa di usia 62 tahun. Kemudian usia rata-rata presiden terkemuka di dunia rata-rata usianya 63 tahun juga. Tapi survei ini bukan melemahkan bahwa
usiaku masih 20 tahun, masih 25, berarti nggak produktif dong, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan makin tua aja makin produktif, seharusnya semakin muda usianya kita harus lebih produktif dari itu dong. Ya kan? Kita masih punya energi yang besar, kita masih punya kesempatan yang luas. Ya kalau misalkan bisa dilakukan sekarang, kenapa harus nunggu nanti pas kita tua? Kayak gitu. Jadi ya yuk mulai dari sekarang. Nah ini sekarang kita belajar dari timeline kehidupannya Rasulullah ya. Bagaimana usia Rasulullah dari nol sampai meninggal dunia begitu sangat begitu sangat luar biasa hebat. Di usia 0 tahun hari kelahiran Rasulullah udah jelas ya. Terus di usia 5 tahun Rasulullah dibawa ke Bani Sa'ad, dibawa asuhan Ibunda Halimah, disusui di sana gitu ya, diasuh di sana. Di usia 5 sampai 6 tahun Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya Aminah. Jadi selama usia 0 tahun sampai 5 tahun kurang lebih atau 4 tahun setengah Rasulullah di Bani Sa'ad kan ya, diasuh oleh Ibunda Halimah, ini ibu susunya. Terus dikembaliin nih ke ibu aslinya, ke ibu kandungnya itu Aminah. Di usia 6 sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Jadi ketika Aminah meninggal dunia, diasuh oleh kakeknya, diajari kepemimpinan. Kalau misalkan mau ini di breakdown satu-satu pengasuhannya, itu nanti beda kelas lagi ya. Ini kita cuman sekilas aja timeline kehidupan Rasulullahnya kayak gimana. Di usia 8 sampai 25 diasuh oleh paman dan diajari perdagangan. Kalau singkatnya di usia 5 tahun ini tentang kehidupan di desa. Jadi bagaimana cara Rasulullah itu menjalani kehidupan di desa di pinggiran Arab gitu ya di Bani Sa'ad. Ada sawah yang luas, ada peternakan dan sebagainya. Ini belajar di usia 0 sampai 5 tahun ini. Di usia 5 sampai 6 tahun ini transisi antara kampung sama kota. Jadi ketika kecilnya di kampung dibawa ke kota, transisi juga kehidupan di kota kayak gimana. Terus 6 sampai 8 karena udah terbiasa di pengajaran di sini di kota, sama kakeknya diajarin kepemimpinan. Kan kakeknya tuh dekat sama bangsa-bangsa Quraisy ya, pemimpin-pemimpin Quraisy. Bagaimana diajari tentang cara negosiasi, cara diskusi dan sebagainya ada di usia ini. Nah, selanjutnya diasuh oleh pamannya, diajari apa? Diajari perdagangan. Kita bisa lihat ya gimana timeline Rasulullah dari kecil tuh belajar apa sampai usia 25 tahun dia jadi perdagangan sampai dapat gelar Al-Amin lah yang dapat dipercaya. Semua orang yang ada di Mekah kala itu mau gitu ya, mau merekrut Muhammad lah untuk berdagang produk-produknya, kayaknya dipercaya banget. Di usia 2 sampai 35 akhirnya nemu jodoh ya, menikah dengan Khadijah, menjalani kehidupan menjadi kehidupan rumah tangga gitu ya. Di usia 35 sampai 40 menjadi tokoh yang dihormati di bangsa Arab karena udah mah menikah dengan saudagar kaya ya Khadijah, udah mah dipercaya dalam perdagangannya. Wah, sangat dihormati sekali kala itu. Tapi ujiannya apa? Di usia 40 sampai 43 tahun turunlah wahyu untuk menyebarkan agama Islam. Ini masuk ke fase kenabian, masuk ke fase ujian yang sangat luar biasa dan mulai berdakwah diam-diam. Disebut gila lah, dilemparin kotoran lah semuanya. Wah, di sini ujiannya sangat luar biasa di usia 40 tahun. Makanya kalau misalkan berdasarkan fitrah base life nanti kita bahas di pekan keempat kalau misalkan berlanjut berdasarkan fitrah base life nanti di usia 40 tahun kalau seseorang tidak menemukan misi kehidupannya, tidak menemukan apa yang ia ingin lakukan dalam kehidupannya, ya nanti bakal sampai meninggal pun dia tidak akan bisa membawa nilai-nilai. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah meninggal, nilai apa yang dikenang oleh semua orang yang menempel terhadap kita gitu ya. Nah, kalau misalkan seseorang belum menemukan itu di usia 40 tahun, ya segeralah temukan dan coba cari misi apa yang mau dibawa sampai meninggal dunia. Kayak gitu. Di usia 43 sampai 47 tahun, dakwah langsung cara terang-terangan gitu ya. Terus lanjut nih ke sini sampai nanti usia sekitar 62 atau 63 tahun Rasulullah wafat. Kalau misalkan kita lihat dari timelinenya ada nggak sih yang nggak bermanfaat sama sekali dari usia 0 sampai 63 gitu ya. Udah mah pengasuhannya luar biasa. Ketika usia 25 tahun udah mulai gitu ya, udah mulai bersosialisasi dan sebagainya. Usia 40 tahun ditempa kehidupan yang ujian saat menjadi nabi luar biasa hebat. Ya bisa kuat sampai meninggal dunia di usia 63 tahun. Kayak gitu loh timeline kehidupan Rasulullah. Jadi quality of life sama dengan quality of service to Allah.
Jadi kualitas kehidupan kita jangan lagi dinilai berdasarkan fasilitas duniawi yang kita punya. Oh, Iqma punya rumah banyak, misalkan. Oh, Iqma punya kendaraan hebat, Lamborghini dan sebagainya. Tidak, teman-teman. Ayo rubah mindset kita bahwa quality of life, kualitas kehidupan seseorang itu tidak ditentukan pada fasilitas duniawi saja. Atau bahkan tidak sama sekali ditentukan oleh fasilitas duniawi, tapi quality of serve to Allah, kualitas penghambaan kepada Allah. Penghambaan ini nantinya akan banyak cabangnya ya. Ada yang menghamba tapi misi kehidupannya apa? Ada yang menghamba membawa tujuan nilai-nilai apa? Nah, itu beda-beda. Nah, itu dibahasnya di Fitrah Based Life di pekan keempat. Kayak gitu. Terus bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba? Kan quality of life sama dengan quality to serve to Allah kan. Terus bagaimana cara kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba? Memaksimalkan peran itu adalah inti dari bahasan manajemen waktu. Memaksimalkan peran, sadar atau tidak, semua ini tergantung atau tentang memaksimalkan sebuah peran. Peran apa yang dimiliki oleh khususnya seorang wanita? Itu ada 3, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Dan nanti terakhir konsep keumatan tentu saja. Kalau misalkan ada Ikhwan di sini pasti nanti konsepnya beda-beda lagi. Ada sebagai anak, sebagai suami, dan sebagai ayah. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan mayoritas di sini adalah perempuan dan judulnya juga adalah manajemen waktu ibu, jadi saya bahasnya 3 ini ya. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan nantinya konsep keumatan. Maka dari itu ada yang namanya metamorfosa, fase di mana peran wanita berubah-ubah dan berlipat ganda. Sebagai anak dari ayahnya, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anaknya gitu ya, sebagai kakak atau adik di keluarganya yang sosial, atau sebagai superwoman dalam keluarganya. Superwoman tuh merangkap ya, sebagai istri iya, sebagai ibu iya, bahkan sebagai adik kalau misalkan di dalam rumahnya tuh ada adik yang ikut gitu. As a wife, gimana as a wife tuh? Kita harus belajar manajemen emosi, manajemen keuangan, manajemen dapur, waktu dan sebagainya ya. Bagaimana cara melayani suami yang baik, ya kayak gitulah, menjalani peran sebaik mungkin itu nanti dapat dibahas lagi satu-satu. Manajemen keuangan gimana, manajemen ini gimana untuk memaksimalkan peran. Tapi kita kan hanya manajemen waktunya aja yang diambil, bukan manajemen ke dalam-dalamnya. Terus as a mom gimana? Sebagai pendidik utama bagi anak-anak gitu ya, manajemen pengasuhan, pengasuhan apa yang akan kita terapkan di dalam keluarga. Kemudian bagaimana cara kita memahami tingkah laku anak-anak kita, memahami tumbuh kembang mereka dan sebagainya. Kalau misalkan di breakdown satu-satu panjang lagi ini karena kita cuman ambil manajemen waktu, kita lewat. Nah, lantas apa waktu kita cukup untuk mengerjakan semuanya sekaligus? Cukup nggak sih? Karena peran kita tuh banyak dan peran kita tuh berlipat ganda sebagai seorang wanita. Apakah bisa? Maka dari itu ada yang namanya manajemen waktu. Baru masuk ke inti materi manajemen waktu. Dari tadi kita bahas why, terus kita bahas how, terus sekarang kita bahas tentang langkah-langkahnya. Baru kita masuk ke manajemen waktunya. Apakah disuruh sama Allah buat ngatur waktu? Ya disuruh. Di Quran surah Al-Hasr ayat 18 gitu ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau memperhatikan akhirat gitu ya. Apa yang diperbuatnya, apa yang akan dia lakukan gitu ya sekarang untuk dijadikan bekal pulang dan sebagainya. Maka dari itu sarannya adalah membuat to-do list. Catat apa yang hendak dilakukan, atur waktunya satu persatu, sediakan waktu istirahat yang cukup, kerjakan dari kegiatan yang memicu emosi yang lebih banyak. Ini cuma saran saja, kerjakan dari kegiatan yang urgent dan penting. Jika ada kendala di tengah jalan, segera ambil tindakan. Gimana caranya? Nah, ada konsep namanya priority atau tabel priority ya, atau tabel prioritas. Mungkin teman-teman di sini juga udah hatam banget materi ini. Dibagi jadi 4 bagian. Jadi setiap kegiatan, misalkan ada kerja, terus ada belajar, ada terus ngedengerin kajian, misalnya ada masak, ada meal prep, ada apa lagi nyuci baju, nyetrika dan sebagainya gitu ya. Itu di list semuanya satu-satu, ditulisin breakdown satu-satu yang biasanya kita kerjain. Terus dibagi menjadi 4 tabel ini teman-teman. Ada penting mendesak, ada tidak penting tapi mendesak, ada penting tak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Gimana caranya teh? Nah ini yang nggak bisa diajarin sama saya. Karena setiap orang itu beda-beda. Kalau misalkan penting mendesak menurut saya apa, nggak mungkin yang menurut saya penting mendesak itu penting mendesak juga buat teteh-teteh semua.
Yang bisa menilai kegiatan kita dalam satu hari dan dimasukin ke tabel ini ya cuma diri sendiri. Jadi maka dari itu saran dari saya kalau misalkan mau manajemen waktu yang baik, tulis dulu semua kegiatan yang mau dilakuin, yang biasa dilakuin kayak nyetrika, nyuapin anak, mandiin anak ataupun lain sebagainya atau kerja dan sebagainya, ditulisin satu-satu, terus dibagi-bagi berdasarkan skala prioritas ini. Penting mendesak, tidak penting tapi mendesak atau apa. Kalau misalkan masuk ke tabel ini, yang nomor satu itu harus dilakukan sekarang. Jadi karena penting dan juga mendesak, kayak saya ada jadwal online setiap hari Sabtu. Berarti itu kan penting. Apakah mendesak? Iya, karena saya punya janji kepada 700 orang yang di grup gitu ya. Penting dan mendesak. Berarti ini prioritas saya yang harus dijadikan nomor satu. Nah, bagaimana cara saya buat menjalankan online ini setiap Sabtu, sementara saya punya 2 anak, misalkan. Nah, itu harus dikomunikasikan juga sama suami dan sebagainya. Maka dari itu, ketika kita udah punya tabel prioritas, kita bisa punya tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kegiatan kita tersebut. Terus, tidak penting tapi mendesak, ini bisa direncanakan. Kayak misalkan apa ya, oh rencananya saya tadi mau, misalkan ya, rencananya saya mau karena kebetulan bahan-bahan makanan di kulkas habis, nah itu kan ini ya tidak penting, tidak penting karena nggak mendesak juga karena bisa dilakukan besok atau tadi pagi seharusnya. Tapi karena ada beberapa kendala, jadi direncanakan oh udah diundur diundur aja jadi Ahad pagi misalkan jadi besok pagi belanja sayurnya dan sebagainya. Itu contoh aja ya. Terus yang penting tak mendesak apa? Misalkan ini bisa minta bantuan orang lain. Kayak misalkan hal penting. Hal penting itu menurut saya adalah pekerjaan domestik misalnya. Pekerjaan domestik itu karena anak saya 2, rumah tuh berantakan semua, misalkan terus saya nggak punya waktu buat ngurusnya. Nah, itu bisa minta bantuan ke orang lain. Misalkan cari ART untuk membantu pekerjaan yang pulang pergi gitu ya atau cukup apa ya GoClean kan sekarang GoClean dibayar 2 jam untuk membereskan rumah dan sebagainya itu bisa minta bantuan orang lain. Tapi yang tidak penting dan tidak mendesak itu dapat ditunda atau ditinggalkan. Contohnya apa? Nonton Netflix, nonton drama Korea, nonton film, dan sebagainya. Tapi apakah nonton Netflix, drama Korea, dan sebagainya itu nggak boleh? Boleh, itu hukumnya tuh nggak haram juga. Tapi tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Kita nggak nonton Netflix pun nggak apa-apa. Kita nggak nonton drakor pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk sesekali boleh lah. Tapi kalau untuk seterusnya rasanya tidak perlu juga kayak gitu. Coba bagi berdasarkan 4 skala prioritas ini baru kita bisa ambil tindakan terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Bagaimana cara Rasulullah mengatur waktu? Sudah saya spill tadi, cara Rasulullah mengatur waktu itu dibagi berdasarkan waktu sholat ya. Nah, bahkan Rasulullah itu memulai harinya di jam 2 pagi. Nah, saya akan bercerita 24 jam bersama Rasulullah. Saat Rasulullah dini hari jam 2 sampai jam 4 pagi, Rasulullah bangun dari tidurnya gitu ya, terus sunah-sunahnya mengusap wajah dengan kedua tangan, terus lalu membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Jadi 10 ayat surat terakhir surat Al-Imran itu dibaca pas bangun tidur itu disunahkan. Kemudian duduk bersandar kepada tembok atau kepada kasur dan sebagainya. Terus bangun dari tidurnya bersiwak itu sikat gigi, mencuci tangan atau berwudu gitu ya. Jadi ketika udah sikat gigi, wudu dan sholat tahajud di jam 2 sampai 4 tahun. 4 tahun astagfirullah. Di 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 jam 2 sampai 4 pagi. Terus masuk ke waktu subuh sekitar jam 4 sampai jam 6 pagi. Rasulullah itu biasanya ke masjid, berjalan ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, karena udah masuk waktu subuh gitu ya. Sholat berjamaah, zikir, infak pagi, dan sebagainya. Terus sholat syuruk 2 rakaat. Sholat syuruk itu ketika matahari hendak ini ya naik gitu ya, ada sholat sunnah. Jadi Rasulullah ini plotnya di masjid. Kalau laki-laki ya di masjid. Mungkin kalau kita tuh harusnya udah bangun tapi di rumah gitu ya, udah menjalani keseharian ini. Saat pagi hari jam 6 sampai jam 11 pagi biasanya ya Rasulullah itu mengunjungi istri-istrinya. Jadi ada nggak kebutuhan yang mendesak? Kayak misalkan Aisyah butuh apa nih? Atau Ummu Salamah butuh apa nih? Ya gitu mengunjungi istri-istrinya. Terus atau diisi ini bukan berarti dalam satu hari Rasulullah ngerjain segini banyak ya. Jadi di antaranya di umur astagfirullah di jam 6 sampai jam 11 pagi Rasulullah biasanya menjalani di antara kegiatan ini gitu ya. Walaupun setiap hari nggak menjalani ini.
Jadi bukan berarti satu hari tuh Rasulullah ngelakuin ini semua, enggak. Tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang Rasulullah mengunjungi istrinya gitu, terus hadir di majelis ilmu. Pokoknya kayak gini di jam 6 sampai jam 11. Nah, jika saat ini mungkin kita berkegiatan untuk mandi, makan, berpakaian, meninggalkan rumah untuk berkegiatan, ada yang sekolah, ada yang ngaji misalnya, atau ada yang ngerjain domestik, ada yang kerja gitu-gitu. Kayak misalkan ayah bekerja di kantor, ibu di rumah misalkan melakukan pekerjaan domestik dan sebagainya. Belanja ke pasar dan sebagainya itu di jam ini ya, di jam 6 sampai jam 11 pagi. Sebelum zuhur kurang lebihnya. Terus di siang hari sholat zuhur berjamaah. Ini ketika udah masuk waktu zuhur, Rasulullah melakukan tidur siang sejenak ini yang disunahkannya. Jadi ketika waktu udah sholat udah sholat zuhur, ada yang namanya tidur siang sejenak, itu nggak lama-lama. Tapi kalau misalkan lama juga boleh, tapi pas sebelum asar itu disunahkan untuk bangun. Jadi kalaupun mau tidurnya lama setelah zuhur, tapi sebelum asar tuh harus bangun lagi kayak gitu. Saat sore harinya di jam 3 sampai jam 18, jam pas mau masuk ke maghrib, sholat asar, zikir sore, menutupi semua pintu atau jendela gitu ya, membimbing para sahabat membaca Quran dan sebagainya. Jadi ya aktivitas Rasulullah nyari nafkah itu dagang, kebun, tani, ya di jam-jam ini ya, dari jam tadi, dari setelah subuh ke asar, maksimal tuh asar. Dan asar tuh udah balik lagi ke masjid, udah nyari ilmu lagi, udah ngajarin sahabat lagi gitu ya. Kayak gitu sih aktivitas Rasulullah. Dan pada malam hari, sholat maghrib, zikir, sholat isya, kembali pulang ke rumah. Ada satu hal yang menarik dari kehidupan 24 jam Rasulullah. Rasulullah itu kalau misalkan udah isya, itu Rasulullah tuh udah nggak mau diganggu gitu ya. Ada para sahabat yang udah isya gitu ya, tapi mereka tuh masih diam di depan rumah Rasulullah. Terus kata Rasulullah, bolehkah kita akhiri gitu ya, kita akhiri apa pembahasannya hari ini gitu. Jadi Rasulullah tuh udah isya ya udah. Jadi buat para suami ini kalau misalkan udah isya harusnya udah gitu ya, waktunya buat keluarga, nggak nyari nafkah lagi dan sebagainya. Itu kalau misalkan nyari nafkahnya udah siang. Tapi kalau misalkan teh gimana tuh suami saya nyari nafkahnya malam, ya nggak apa-apa. Berarti itu waktunya diatur-atur aja. Tapi kalau misalnya Rasulullah bukan karena nyari nafkahnya siang, jadi waktu malamnya fokus ke keluarga, terus ngajarin isi-isinya gitu ya. Bahkan kan ada riwayat yang bilang Rasulullah tuh mendengarkan cerita Ibunda Aisyah ya, tetangga-tetangganya gitu ya. 11 pasang diceritain satu-satu, Rasulullah mendengarkan hal itu. Itu terjadi after Isya gitu ya, setelah sholat Isya. Gimana kalau ada hal mendesak? Ya berbeda. Kalau misalkan mau perang, kalau misalkan ada kegiatan mendesak, ada masalah apa, ya tentu after Isya pun Rasulullah masih ada di masjid, masih bisa ditemui oleh para sahabat di rumahnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus membaca ayat kursi, ini sunah-sunah buat mau tidur ya, membaca doa hendak tidur, menghadap kanan, mematikan lampu, dan kegiatan itu berulang kembali sampai Rasulullah dini hari kayak gitu. Jadi pengaturan waktu Rasulullah itu kurang lebih, catat yang hendak dilakukan, atur waktunya satu persatu, sediakan itu udah ya kayak tadi dari ini. Bagaimana teh contoh konkretnya? Kan banyak yang pengen tahu jadwal kegiatan saya satu hari. Kurang lebih kayak gini. Kurang lebih saya nggak tahu pastinya kayak gimana. Kadang-kadang ya kalau misalkan Allah menghendaki saya bangun tuh jam 3 tuh saya udah bangun. Tapi apakah setiap hari? Enggak juga. Kalau misalkan saya capek, kalau saya kurang sehat, kalau misalkan ternyata bangunnya telat, ya kan itu manusiawi ya. Kadang-kadang bangun tuh jam 4, atau paling barter tuh jam 4.30 saya udah bangun. Kayak gitu kurang lebihnya. Kalau misalkan karena sekarang ikutan ini ya di Terang Jakarta tuh ada changing girls. Jadi setiap jam 3 subuh tuh kita udah bangun, sholat tahajud dulu, terus baca Quran bareng-bareng di Zoom. Nah, itu cukup ngebantu banget buat orang yang mau dibantu atau disupport bangun tahajud gitu ya. Sampai nanti menyambut Ramadan tuh kayak gitu terus. Selama kurang lebih 2 atau 3 bulan gitu kalau nggak salah. Sekarang juga masih jalan. Jadi kurang lebihnya jam 3 tuh udah bangun, ya pasti ngejalanin hak Allah dulu. Terus di jam 4 sampai jam 5 itu ya subuh, zikir. Tapi gimana kalau anak yang kecil bangun? Nah, kalau misalnya anak yang kecil bangun, kalau misalnya anak saya tuh baru 1,5 tahun, 1,2 tahun. 1,5 tahun itu ya kalau bangun ya saya pindahin. Jadi dari kamar saya pindahin ke ruang tengah. Di ruang tengah tuh kebetulan ada karpet, tapi karpetnya dari busa. Jadi ya
disusuin lagi, disusuin tapi posisinya udah pindah gitu, nggak di kamar lagi. Ketika dia udah tidur ya tidurin aja di karpet itu gitu ya, di karpet di ruang tengah itu. Jadi ketika udah subuh tuh anak-anak tuh udah keluar dari kamar, nggak di kamarnya lagi. Walaupun ditidurin lagi ya nggak apa-apa, tapi posisinya udah di luar kamar, nggak di kamar gitu ya. Jadi menghilangkan kenyamanan dari kasur itu loh teman-teman. Terus dari jam 5 sampai jam 6 saya biasanya bikin jurnal pagi, journaling pagi atau selesaikan hak Allah yang belum selesai. Kayak misalkan kayak saya belum zikir pagi karena bangunnya telat atau saya belum menyelesaikan target apa bacaan Quran saya di hari itu, ya saya selesaikan dulu di jam 6 ini. Kalau misalnya udah jam 6 sampai jam 7 pasti suami itu otomatis pegang dua anak. Jadi saya fokus masak. Tapi apakah cukup waktu masak tuh cuma 1 jam? Karena sebelumnya di hari Ahad saya food prep. Jadi hari Ahad tuh khusus untuk food prep tuh untuk 1 minggu. Misalkan ayam tuh udah dibumbuin, terus sayuran tuh tinggal potong dan sebagainya. Jadi masak tuh cepet, nggak lama. Jadi kurang lebih jam 6 sampai jam 7 itu masak tuh udah selesai. Jam 7 sampai jam setengah 8 saya nyuapi anak, sampai kalau misalkan saya sempat ya saya sarapan juga di sana. Jam setengah 8 sampai jam 8 itu biasanya saya mandiin anak saya yang dua-dua itu, nyapu, ngepel, suami saya sarapan dan sebagainya, kayak kayak gitulah kurang lebih ya. Jam 8 sampai jam 9 biasanya ini cuci piring, mandi. Oh ya, saya tuh nggak ada ART, saya semua kerjain sendiri dari domestik, nyuci, nyapu, ngepel, ngasuh anak. Saya nggak ada nenek, saya nggak ada ART, semua saya kerjaan sendiri di rumah gitu ya, berdua sama suami. Kurang lebih kayak gini, kurang lebihnya. Terus jam 9 sampai jam setengah 10 biasanya baju baju yang dicuci hari itu udah selesai. Saya nyuci tiap hari juga. Saya nyuci setiap hari, nggak libur, nggak pernah libur. Dan biasanya di jam 9 sampai jam 9.30 ini udah jemur pakaian gitu ya, yang dicuci dari pagi. Terus jam 9.30 sampai jam 11.30 sebelum waktu zuhur saya main sama anak-anak. Jadi sebelum waktu itu ya saya biasanya main sama anak-anak. Diisinya bisa dengan baca buku sambil dengar kajian atau main-mainan atau main sambil rebahan, ya bisa bebas ya sambil main sama anak-anak. Nah, ini waktu menjelang zuhur saya biasanya nyapu lagi karena saya itu senang beres-beres rumah. Ya gitu, nyapu tuh bisa berkali-kali dalam 1 hari gitu ya. Makan siang sama sholat. Nah, ketika jam setengah 1 sampai jam 3, ini biasanya tentatif ya waktunya. Anak-anak tuh biasanya tidur tuh cepat, bisa juga tidur tuh lambat. Jadi kayak misalkan tidur anak-anak bisa jam 1 siang atau bisa jam 2 siang. Terserah lah, terserah mereka gitu ya tidurnya kayak gimana. Ini biasanya saat anak-anak tidur siang barulah saya di sini bikin konten teman-teman. Dari nulis catatan lah atau sekedar baca lah kalau saya malas ngetik-ngetik atau saya malas nyalain komputer atau saya take video kah yang dijadikan reels dan sebagainya itu di sini. Terus dari jam 3 sampai jam 4 saya sholat asar sama zikir sore sama anak-anak. Nah, setelah jam 4 sampai jam 5 atau jam mau menjelang maghrib, saya biasanya itu makan sama mandiin anak sama beres-beres lagi ronde 2. Jadi setiap hari saya beres-beres 2 kali, nyapu ngepel tuh hal wajib yang dilakukan pagi sama sore, teman-teman. Jadi ketika kalaupun suami saya ada harus ke kantor, ketika suami saya pulang rumah tuh udah bersih lagi, berangkat dalam keadaan bersih dan dia pulang disambut dengan rumah yang bersih juga gitu kurang lebihnya. Atau kadang-kadang habis asar kalau misalkan makanan yang pagi habis saya masak lagi di sore harinya, jadi masak tuh 2 kali, pagi-pagi untuk sarapan sampai siang. Kalau sudah habis ya saya masak lagi untuk makan malam di jam ini gitu ya. Kadang-kadang anak-anak makan jam 5-an atau pas mau maghrib gitu. Kadang-kadang juga anak-anak makan setelah maghrib gitu, tentatif ya tergantung mereka. Terus dari maghrib sampai isya itu biasanya waktu bebas. Ada yang ngaji ikro, ada yang kalau misalnya anak saya lagi nggak mau ngaji ikro ya belajar baca gitu ya, belajar tulis. Tapi nggak dipaksa ya, cuman main-main kayak gitu aja sambil nunggu suami pulang. Terus kalau udah isya itu rata-rata anak saya main di kamar buat nungguin abinya pulang atau enggak tidur. Jadi kurang lebihnya tidur tuh jam 8 atau enggak jam 9 malam tuh udah pada tidur. Nah, kebetulan karena sekarang ada kelas Ustadz Umar Mita yang selesainya itu kurang lebih jam 9 malam. Jadi saat anak-anak sudah tidur malam, saya baru mulai nyimak kajian Ustadz Umar Mita. Karena nggak ada rekamannya, saya harus nyimak hari itu dan harus menyelesaikan catatan untuk ilmu yang disampaikan Ustadz Umar Mita di hari itu juga. Jadi selama bulan Februari ini mungkin apa ya?
waktu tidur saya akan berkurang karena kurang lebih menyelesaikan catatan kajian itu sampai jam 11 malam atau jam setengah 12 malam baru tidur. Dan bangun lagi di jam 3 atau jam 4 pagi. Kurang lebih kayak gitu setiap hari. Kurang lebih ya, tapi ada yang nggak terpakai jam 7 udah selesai ini enggak, tapi kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Terus bagaimana urutan prioritas berdasarkan perannya? Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suami, maka dikatakan pada wanita itu masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Berarti untuk mengurutkan prioritasnya berdasarkan bisa diambil dari berdasarkan hadis ini gitu ya. Bagaimana untuk ibu bekerja teh gitu ya? Ya hilangkan rasa bersalah dalam diri. Jadi biasanya ibu bekerja ini nggak bisa membersamai anak teh, nggak bisa apa ya nemenin anak tumbuh kembang dan sebagainya. Ya pertama-tama yang harus dilakukan adalah menghilangkan rasa bersalah dalam diri dulu. Kemudian yang kedua bisa cari daycare atau pengasuh yang berkualitas, yang selaras dengan misi keluarga. Yang kedua buat pagi hari lebih mudah, kayak misalkan udah di meal prep sebelumnya, jadi masak nggak keteteran. Kalau misalkan untuk beres-beres rumah bisa hire ART lah dan sebagainya gitu ya. Terus ajarkan anggota keluarga lain untuk membantu, kayak ajak suaminya untuk ngebantuin, atau mungkin yang lain bisa gitu ya. Dan jadwalkan waktu tenang. Jadi waktu tenang tuh kayak misalkan sebelum udah pulang kerja nih dalam kondisi yang capek, terus pas masuk ke rumah tuh jangan langsung masuk gitu ya. Boleh tenangin dulu diri sendiri atau diem dulu di teras rumah sebelum masuk ke rumah dan sebagainya. Coba cari waktu tenang sebelum beralih gitu ya antara si ibu bekerja dan masuk ke fase ibu rumah tangga lagi. Terus rencanakan jadwal harian sih itu perlu. Tips lainnya tetapkan tujuan. Tujuan kita mau kemana. Jadi kalau misalkan tujuan kegiatan yang nggak sesuai dengan tujuan lebih baik ditinggalkan. Kayak misalkan kenapa saya rela tidur lebih lama demi kelasnya Ustadz Umar? Karena di sana itu sering dikisahkan kisah-kisah, terutama di akhir materi itu selalu ada kisah sahabiah, kisah-kisah lain. Nah itu kan karena selaras dengan misi saya sukanya siroh dan sebagainya, ya saya akan perjuangkan hal itu. Tapi kalau misalkan materinya tidak apa ya tidak berkurang relevan, ya kenapa saya harus tidur jam 11 malam? Sudah aja nanti tunggu rekamannya ada kan gitu ya. Itu jadi tetapkan tujuan dulu, terus batasi jam kerja, kayak misalkan apakah pekerjaan saya terlalu berat, apakah ini kalau misalnya nggak sanggup ya udah dibatasi aja. Tapi kalau misalkan sekiranya sanggup dan selaras dengan tujuan, kenapa enggak gitu ya, itu merupakan investasi bagi diri sendiri. Terus berani bilang tidak dan berani batasi diri. Jadi kalau misalkan sekiranya jadwal saya udah penuh di bulan Februari, terus ada yang ngajak inilah ngajak itu ya, saya bilang enggak gitu ya. Saya karena berani membatasi diri ya udah gitu, batasi, jangan jadi orang yang nggak enakan gitu ya. Jadi kalau misalnya diajak sama teman-teman ke sini tapi nggak selaras, nggak ada manfaatnya atau apapun itu, ya udah kenapa kita harus melakukan hal itu. Terus tidak usah terlalu sempurna dalam segala hal. Jadi kayak misalkan aku mau mulai konten nih, tapi aku nggak punya HP iPhone yang kameranya jelas, atau aku pengen mulai dakwah nih, tapi aku nggak punya materi apa ya yang bisa aku kuasai. Nggak usah terlalu sempurna dalam segala hal. Semua orang yang hebat dimulai dari seseorang yang tidak bisa apapun. Dan apa ya, seseorang yang hebat itu atau yang mencapai sesuatu itu pasti dimulai dengan langkah pertamanya dulu, teman-teman. Jadi pastikan langkah pertama itu sudah dilakukan, baru kita lanjutkan ke langkah-langkah lainnya. Terus tidur yang cukup. Nah, bagaimana cara saya menyiasati tidur saya yang cukup? Saya asalnya kalau misalnya tidurnya jam 8 sampai jam 9 malam, itu kurang lebih cukup ya untuk tidur kalau misalkan bangun jam 4 atau jam 3. Tapi karena saya tidurnya jam 11 malam, karena ngejar kelas Ustadz Umar, jadinya tidur yang cukup saya ganti di habis zuhur. Jadi habis zuhur saya tidur dulu sama anak. Nah, itu mengganti tidur saya yang kurang di malam hari. Terus jangan sungkan minta bantuan. Kayak misalkan sekarang saya ngisi materi, saya minta bantuan ke suami, Bi, tolong apapun yang terjadi, kondisikan anak-anak dan sebagainya karena saya mau ngisi selama 1,5 jam misalkan untuk materi ini. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan. Terus ambil waktu untuk sendiri. Jadi kayak misalkan, aduh capek nih ngerjain semua hal. Kayak saya sempat vakum konten, ngisi kajian dan lain sebagainya, itu sempat vakum selama 4 bulan karena saya habis lahiran, saya pengen apa, saya pengen punya waktu buat diri sendiri, saya nggak melakukan apapun selama 4 bulan itu. Jadi apa ya, jangan dikira bisa menjalankan itu terus menerus. Jadi
cukup ambil waktu untuk diri sendiri. Jadi libur dulu untuk berapa bulan itu diperbolehkan. Terus buat jadwal harian yang jelas, hal yang akan dilakukan di hari itu. Nggak usah detail jam ini harus ini, tapi intinya aja deh. Kayak misalkan hari Sabtu. Oke, hari Sabtu itu jadwalnya buat podline. Udah, itu juga merupakan jadwal harian yang jelas. Jadi hari Sabtu, setiap hari Sabtu saya menjalani podline, ngisi materi podline dan sebagainya. Ya udah, cuma satu itu aja yang prioritas kayak gitu, kurang lebihnya. Jadi yang lainnya bisa disesuaikan. Jadi kesimpulannya adalah utamakan dulu peran sebagai hamba Allah. Terus nanti sebagai ibu dan sebagai istri ini bisa dipecah lagi. Misalnya jika anak berusia 0 sampai 7 tahun, jadikan ia prioritas kedua setelah Allah. Jika anak berumur lebih dari 7 tahun, jadikan ia prioritas ketiga setelah suami. Kok bisa kayak gitu? Ya diharapkan di usia lebih dari 7 tahun anaknya sudah mandiri, kecuali kalau misalkan anak-anaknya dikasih kebutuhan spesial sama Allah gitu ya, dengan mungkin usia 7 tahun belum bisa mandiri dan sebagainya, ya berarti dia akan menjadi prioritas kedua setelah Allah seumur hidupnya. Kemudian sebagai istri, jika masih ada orang tua suami, maka istri ikut taat dan hormat kepada orang tua suaminya. Dan jadikan keluarga di prioritas keempat setelah suami anak. Gimana teh? Jadi kesimpulannya atau konklusi dari manajemen waktu atau urutan skala prioritas itu sebagai penghambaan dulu, teman-teman. Jadi ini nyambung juga ke materi yang pertama ya, penghambaan, konsep penghambaan, misi apa yang mau dijalankan. Karena kalau misalkan kita mau manajemen waktu, tapi waktu kita juga nggak tahu mau dihabisin buat apa, waktu kita juga nggak tahu mau dijalanin buat apa, ya gimana ngejalanin manajemen waktunya, bingung. Jadi manajemen waktu di sini bukan cuma ngatur waktu dalam 24 jam, oh ini jamnya kerja, ini enggak, tapi untuk misi utama juga. Nah, jika anaknya usia 0 sampai 7 tahun, berarti ini posisi kedua ya. Kalau misalkan anaknya udah lebih dari 7 tahun, berarti suami posisi kedua. Atau orang tua jika yang belum menikah dan nggak mungkin juga kan kalau misalnya belum menikah udah punya anak atau punya suami. Jadi orang tua. Terus yang ketiga itu suami atau anak di usianya lebih dari 7 tahun. Terus baru keluarga suami atau istri, baru tetangga, baru ke masyarakat luas. Kayak gitu. Satu hal yang harus diketahui, seorang istri atau ibu tidak bisa meluaskan sayap keluar jika dalam rumah tangganya sendiri masih belum selesai. Gimana ya, gimana mau menyebarkan manfaat luas ke orang lain kalau misalkan tugas kita sebagai istri dan ibu aja belum selesai. Kalau misalkan sama suami belum selesai gitu ya, ada masalah sesuatu, ya nggak akan tenang. Kayak misalkan sekarang ngisi materi tapi saya lagi berantem sama suami saya, misalkan, ya nggak akan tenang, nggak akan bisa gitu, nggak akan fokus. Mungkin bisa saja, tapi tidak akan tunai tugas dan tidak akan tuntas amanah. Kurang lebihnya kayak gitu. Lalu satu tips lagi, kalau misalkan mau berani menjalani misi sebagai seorang penghambaan dengan misi hidup tertentu, kemudian mau melebarkan sayapnya keluar, satu hal yang harus diperhatikan, berani lelah atau tidak. Karena menjalani hakikat peran pada dasarnya aja, seorang wanita itu udah lelah gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan mau melebarkan sayap keluar, pasti akan lelahnya berkali lipat. Jadi kalau misalkan mau lelah dan mau capek, ya jalani. Tapi kalau misalkan kayaknya teh aku belum sanggup, ya udah nggak apa-apa. Karena Allah juga nggak nekanin kita harus melebarkan sayap keluar keluar jauh gitu, enggak. Ya cukup tetangga atau orang-orang sekitar yang mendapatkan manfaat kita juga itu udah luar biasa hebat. Jadi bayangannya nggak harus meluas keluar se-Indonesia atau sedunia gitu ya. Kalaupun itu belum sanggup dilakukan ya nggak apa-apa. Yang penting hasil dari dakwah kita yang paling utama ke siapa? Ke anak-anak, ke suami, dan ke lingkungan inti dari keluarga kecil kita sendiri. Kalau misalkan dirasa sanggup, dirasa masih mampu, dan circle inti sudah selesai, tunai tugas dan tuntas amanah, ya udah boleh silahkan meluaskan sayap keluar. Seperti itu. Selamat berproses. Jazakallahu khairan. Jadi kurang lebih kayak gitu materi manajemen waktunya.